udah kuat banget, memang kayak tank, tapi tank versi imut ya, karena dia memang lagi-lagi mini. Hai Sobat, balik lagi sama gue Audrey, dan kali ini gue masih ada di BIMS 2024 dan gue lagi ada di booth Volvo. Nah, sekarang gue udah ada di sebelah si iX30. Ini adalah mini SUV dari Volvo nih Sobat Setir. Jadi kalau gue lihat nih ya, di antara line up lainnya dia memang ukurannya paling mini, paling compact dan paling lucu lah kalau menurut gue. Jadi kenapa gue pilih dia? Karena dia adalah SUV mini termini dari Volvo gitu Sobat Setir. Tapi meskipun dia mini, fiturnya khas Volvo banget, super canggih, super unik-unik, dan gue udah gak sabar ngulas dia satu-satu nih Sobat Setir. Oh ya, menurut gue mobil yang super ngejreng ini juga cocok nih buat para setir kanan ladies kayak gue yang suka mobil-mobil canggih tapi juga compact gitu. Dan setir kanan juga udah pernah nge-review si kakaknya, yaitu si XC90, dan kalau Sobat Setir kepo boleh klik linknya di atas ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, gue bakal langsung mengulas si iX30 ini. Let's go! Nah, Sobat Setir, gue akan mulai dari bagian eksterior depan ya. Nah, kalau menurut gue nih, eksterior depannya itu dia looks-nya super clean, bener-bener dibikin minimalis. Jadi sebenarnya kayak mobil konsep, padahal dia mobil udah jadi, udah dijual beliin nih Sobat Setir. Tapi saking kayak bersihnya, jadi kayak mobil konsep. Tapi gue suka banget, jadi enak aja gitu dilihatnya. Oke, next lanjut ke bagian atas nih Sobat Setir. Di sini dapat buat ADAS tentu saja. Dan ini yang menurut gue eye-catching banget ya. Memang lampu-lampu Volvo tuh eye-catching dan unik-unik nih Sobat Setir. Ini adalah T-shape dan konon katanya seperti palutor. Oke, gitu loh Sobat Setir pokoknya. Dan dia udah super canggih juga, dia udah full LED dan ada detail-detail yang unik juga nih, kayak dia garis-garis gitu ya di bagian si lampunya, ada detail garis-garisnya, unik banget Sobat Setir. Next, karena dia lagi-lagi mobil EV, jadi nggak ada grillnya, tapi langsung ke si logo Volvo yang super besar dan disertai dengan kamera 360 nih di bawah si logonya. Ini keren banget ya, khas banget nih desain-desain grill EV-nya Volvo tuh. Nah, turun lagi ke bagian bawah, di sini ada pemanis, dan di pemanis yang warnanya hitam ini dia ada 3 sensor nih Sobat Setir. 3 sensor di kanan dan juga 3 sensor di bagian kirinya. Jadi total ada 6 sensor di bagian depan. Kemudian di bagian sininya tuh dia bolong nih, jadi bisa buat sirkulasi udara juga. Next ke bagian bawah ini adalah bumper-bumpernya ya, ini unik juga nih. Ada lagi-lagi ada aksen-aksen detailnya, kemudian ada grill pendingin untuk mendinginkan si baterainya. Gitu aja dari bagian depannya. Sekarang kita langsung intip ke bagian sampingnya. Let's go! Sekarang gue udah ada di bagian samping dari si iX30 nih Sobat Setir. Tapi gue bakal ngasih tahu fun fact dulu. Material dari Volvo nih Sobat Setir. Material dari Volvo memang gak pernah main-main ya. Dia super berkualitas, kuat banget, gak usah diraguin lagi. Dia udah kayak tank, tapi tank versi mini, versi cinit gitu ya. Karena lagi-lagi mobil ini adalah SUV mini. Nah, next dapat spion nih tentu saja Sobat Setir, tapi yang unik dan sangat mewah adalah dia frameless. Frameless dan dapat blind spot monitoring juga, tapi bentuknya tuh beda. Si lambang blind spot itu beda, nggak kayak yang biasanya gue temuin di mobil-mobil pada umumnya. Jadi emang unik banget memang si Volvo ini. Terus dapat kamera 360 juga nih di spionnya dan rating tentu saja. Kemudian dapat keyless entry dan buat NFC nih Sobat Setir, jadi kalau mau masuk mobil ini bisa pilih mau keyless entry aja, mau tap pakai NFC, semuanya bisa. Canggih banget. Terus lanjut lagi nih Sobat Setir, ini adalah detail-detail dari Volvo yang selalu dia perhatikan, kayak di bagian atasnya ini tuh dia kayak ada glitter-glitternya gitu loh Sobat Setir, glitter warna-warni, jadi makin cantik mobilnya. Dan turun ke bagian bawah ada tulisan iX30 yang juga timbul. Keren banget Sobat Setir. Nah, turun ke bagian bawah, di sini velgnya juga keren banget ya. Dia juga aero wheels supaya menunjang aerodinamikanya juga, karena lagi-lagi ini adalah mobil EV. Dan si bannya sendiri dia dari Goodyear, size-nya di 245 45 R19. Nah, di bagian sampingnya juga nih Sobat Setir, ada detail yang masih sama kayak bumper depan tadi nih di cladding-cladding hitamnya. Keren banget ya. Untuk dimensinya, untuk panjangnya ada di 4233 mm, untuk lebarnya di 1837 mm, untuk tingginya di 1549 mm, untuk wheelbase-nya di 2650 mm, dan untuk ground clearance-nya di 165 mm, Sobat Setir. Nah, masuk ke bagian belakangnya nih Sobat Setir. Bagian belakangnya juga lagi-lagi looks-nya minimalis ya. Dan udah dapat spoiler juga.
high mount stop lamp ini lucu banget. High mount stop lampnya memanjang ya sobat setir dari kanan ke kiri. Kemudian dapat rear defogger, rear wiper, dan di sini adalah elektris nih buat buka si bagasinya. Emblem Volvo yang super besar juga, dan lampunya nih sobat setir, lampunya cakep banget, memang khas Volvo ya, selalu lampunya tuh unik-unik gitu. Ada tulisan Volvo di bagian lampunya nyala warna merah, jadi cantik banget kalau menurut gue suka banget. Nah, terus lanjut lagi ke bagian bawah nih sobat setir. Di sini ada 3 sensor di kanan dan di kiri juga ada 3 sensor. Jadi total lagi-lagi ada 6 sensor. Kemudian masih dengan detail yang menyambung dari bagian depan, ini masih ada nih sampai belakang. Cakep banget ya sobat setir. Kemudian ada kamera juga nih, kamera 360. Sekarang inti bagian bagasinya ya sobat setir, tinggal klik tombol yang tadi udah gue mention, terus dia auto kebuka. Nah, begitu kebuka nih sobat setir bagasinya. Dapat Easter egg nih, lihat ini salah satu yang eye catching menurut gue, lucu banget ya. Jadi di sini ada kayak informasi atau guide gitu ya buat barang-barang yang sekiranya akan masuk ke mobil ini tuh barang apa aja dan size-nya berapa. Keren banget ya sobat setir. Kemudian dapat separator juga nih. Separatornya juga ada si hangernya ya, ada gantungannya, jadi bisa kita lepas pasang. Terus turun ke bagian sini, ini juga ada yang keren banget sobat setir. Jadi gue bisa bikin 2 level buat kapasitas bagasinya, ada yang kayak gini nih, atau bisa gue dalemin nih, bisa gue turunin. Nah, jadi lebih lega lagi sobat setir, canggih banget ya. Lengkap juga nih sobat setir, dapat hook 4 buah, 2 di kanan kiri bagian bawah, 2 di kanan kiri bagian atas. Kemudian dapat lampu juga bagasinya. Nah, bagasinya juga mendukung pelipatan 60-40 nih sobat setir. Jadi kalau mau bawa barang panjang, aman deh. Dan udah power tailgate juga nih, keren. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian performa nih sobat setir. Gue udah buka kap mesinnya dan kap mesinnya sangat rapi ya. Terus bagian atasnya juga udah dicat warna sama body nih. Jadi kelihatan makin rapih juga sobat setir. Terus dapat front trunk nih. Wih, ini lumayan sih, bisa buat naruh-naruh barang nih di dalam sini sobat setir. Terus ini juga buat ngisi cairan wiper gitu. Nah, untuk motor listriknya sendiri dibekali tenaga di 428 horsepower dan torsinya di 543 Nm. Akselerasi 0 ke 100-nya cuma 3,6 detik aja sobat setir, ngacir banget. Dia juga all wheel drive, jadi udah pol banget ya sobat setir. Untuk baterainya sendiri nih kapasitasnya ada di 69 kWh dengan pengacasan 10-80% ya. Kalau diisi charging cukup 27 menit aja sobat setir, keren banget. Range-nya juga adalah 426 km, jadi kayak dari Jakarta ke Kendal nggak perlu ngacas deh. Mantap banget. Oke, sekarang intip interiornya, let's go. Nah, sekarang gue udah ada di row 2 dari si EX30 nih sobat setir, dan posisi depan udah gue atur dengan posisi berkendara gue. Dan di sini masih nyaman sobat setir, masih sangat nyaman ya. Ini sisanya ada 10 ruas jari ke depan, si legroomnya ke atas kurang lebih 10 juga ternyata, 10 ruas jari juga. Masih enak banget dan kakinya bisa masuk, terus dia agak lega gitu loh sobat setir masuknya, jadi nggak yang kejepit gitu kaki gue, padahal ini sepatunya agak tebal. Terus ini joknya juga enak banget, empuk. Terus materialnya sih sobat setir sangat mewah, dia fabric gitu ya. Dan material dari si Volvo itu selalu ramah lingkungan. Dia juga menggunakan bahan yang udah didaur ulang, jadi keren sekali. Terus next nih ke bagian si door trim ini, keren banget sobat setir, kayak dari metal gitu ya. Terus dia unik pembukaannya, kayak lucu gitu, memanjang, terus ringan juga sebenarnya. Dan di bagian si ininya, armrest yang di door trim itu, dia polosan sobat setir, nggak ada apa-apa, nggak ada pencetan buat jendela ataupun storage, tapi storage-nya langsung dalam nih di bagian bawahnya gitu. Terus pencetan jendelanya jadi pindah ke sebelah sini, lucu banget ya sobat setir tuh, dari tengah si pencetannya. Dan juga dapat colokan Type C nih 2 di kanan kiri. Kemudian di bagian bawah sini dapat storage juga nih, bisa buat naruh receh atau barang-barang lainnya. Dan dapat pocket nih sobat setir. Dan ada storage lagi yang
Bisa gue ambil. Ada gambar risanya di kanan kiri, lucu, cocok nih buat putra kecil gitu sobat setir. Kemudian buat urusan keamanannya juga aman banget karena udah support ISOFIX, jadi kalau buat bawa bayi aman, dan juga seat beltnya 3 titik, 3 buah juga, emang bisa buat 5 seater nih sobat setir gitu. Terus buat headrestnya dia adjustable juga, bisa dinaik turunin, 3-3-nya adjustable. Nah, kemudian dapat slot juga nih buat gantung hanger atau gantung sesuatu, dapat hook juga. Sangat praktis memang mobil ini, dan ada lampunya, dia touchpad gitu. Oh iya sobat setir, dan di atasnya dapat gede banget panoramic roof-nya. Keren sekali, bikin makin kelihatan lega nih mobilnya. Keren nih sobat setir. Sekarang move ke bagian row 1, pasti lebih banyak kejutan-kejutan unik di depan. Let's go. Nah sobat setir, sekarang gue udah masuk ke row 1 dari si EX30 ini. Oke, begitu gue masuk, yang gue lihat adalah gila, mewah banget interiornya sobat setir, dan memang bahannya itu materialnya semuanya berkualitas, dan lagi-lagi masih ramah lingkungan juga sobat setir, keren banget. Nah buat posisi duduknya sendiri dia nyaman banget ya, dan gue ini udah atur juga sesuai dengan posisi berkendara gue, dan pengaturannya elektris, tapi unik banget pengaturan elektrisnya. Jadi di sini dia ada kayak bentuknya tombol kotak gitu ya sobat setir, dan di situ kalau gue pencet, nah dia tuh bisa buat ngatur si bagian bawahnya nih, buat kakinya dia naik turunin. Tapi kalau gue pencet lagi, itu jadi arah nih sobat setir, kayak gue mau majuin, mundurin, recline, semuanya bisa. Jadi dalam satu tombol aja itu bisa buat berfungsi buat ngatur berbagai arah si joknya. Keren banget ya sobat setir, sangat canggih. Oke, next ke bagian si setirnya. Setirnya sendiri bentuknya kotak ya, dan konon kata Volvo dia dibikin kotak itu biar kesannya semakin sporty gitu. Terus handle-nya ngegripnya juga enak banget nih sobat setir, dan di bagian setirnya juga ini lengkap banget nih shortcutnya, ada audio steering switch, dan juga bisa buat ADAS juga, dan nyambung juga ke si head unitnya nih sobat setir gitu. Terus ini ada kayak aksen metalnya yang sangat mewah, gue suka banget sobat setir. Terus di bagian depan di sini ada kayak radar gitu ya buat mantau gue, jadi kalau misalkan gue kecapean atau apa, dia bisa memantau dan mengingatkan, ngasih warning juga. Dan tuas transmisinya ada di bagian tuasnya bagian kanan nih sobat setir, tinggal dinaik turunin. Kalau mau parkir dipencet deh P-nya. Nah bagian yang kiri ini adalah buat sen juga, dan juga buat lampu sobat setir, buat wiper juga, buat dim juga bisa gitu. Nah next lagi ke bagian sampingnya, di sini ada kisi-kisi AC di bentuknya vertikal uniknya. Terus bisa kita arahin nih semburannya, dan lucu banget. Nah ini untuk head unitnya nih sobat setir, ukurannya di 12,3 inch, dan semua pengaturan tuh dari sini sobat setir. Bahkan MID-nya pun ada di bagian sini, di bagian atas, jadi nggak ada MID terpisah gitu, semua dari sini. Terus kalau kita lihat di sini bisa buat nyalain hazard, bisa buat aplikasi-aplikasi juga nih, bahkan bisa nonton YouTube. Di sini gue tadi nyobain nih nonton YouTube. Kemudian ini pengaturan volume juga. Terus di sini pengaturan AC nih. Bisa dari sini kayak arah sembur, terus juga dia udah dual zone juga. Ini air quality-nya juga bisa kita lihat nih, oh lagi bagus nih kayak gitu. Di sini juga untuk parking comfort, jadi bisa dinyalain dulu nih misalnya AC-nya sebelum kita masuk. Nah kemudian next ke bagian vehicle-nya nih, di sini ada quick control, jadi buat nyalain lampu semua pengaturan bisa dari sini. Di sini buat ngelipet kaca spionnya nih sobat setir. Terus ini ambient light, dan ambient light-nya juga unik banget nih sobat setir. Dia warnanya itu gradasi gitu loh, kayak ini misalnya forest jadi warnanya hijau dan kuning. Terus ini ada berbagai pilihannya, dan bahkan ambient lightnya bisa sama suara juga, ada suaranya. Keren banget kan sobat setir. Kemudian di sini bisa buat buka si glove box-nya, keren banget ya sobat setir. Dan ini buat buka bagasi. Terus ini juga nih shortcut buat one pedal drive-nya. Terus bisa dilihat juga nih car statusnya, everything is okay. Terus distance service-nya masih lama banget nih, total distance-nya aja baru 16 km kayak gitu sobat setir. Terus di bagian settings ini juga pengaturannya lengkap banget, kayak buat ADAS nih, si pilot assist ini tuh nama ADAS dari si Volvo. Di sini ada banyak nih, bisa steering assist-nya bisa kita nyalain atau kita matiin, one pedal drive-nya juga bisa diatur. Nah, nextnya adalah bagian kontrol. Di sini ada berbagai kontrol ya, kayak brightness-nya, terus buat fog light-nya,
Nih, bisa diatur juga di bagian sini. Terus ini buat side mirrorsnya nih sobat setir. Ini steering wheel control. Nah, ini bisa kita atur nih kira-kira mau kontrolnya apa aja gitu. Jadi ini bisa di custom gitu. Keren banget ya, sangat canggih. Baik lagi di sini buat pengaturan sound nih, misalnya mau fokusnya di driver aja atau di bagian belakang aja, terus volumenya mau kayak gimana, semua bisa diatur dari sini gitu sobat setir. Terus ini untuk pengaturan konektivitas, ini untuk chargingnya juga, jadi bisa tahu nih sisa baterai kita berapa, terus charging time-nya berapa lama. Di sini profiles, ini khusus buat kita, jadi biar mobil ini semakin menempel dan melekat dengan drivernya ya sobat setir. Dan ini udah Google Base juga ya, jadi semua tentang Google bisa dilihat dari sini, ada Google Assistant dan lain-lain. Nah, kemudian ada kamera juga nih sobat setir, kamera 360. Gila, sangat HD ya gambarnya. Nah, keren banget nih sobat setir. Terus dia juga ada park assist-nya, jadi bisa parkir sendiri deh. Terus turun lagi, di sini ada storage glove box yang tadi udah gue jelasin di head unit. Di bagian sini dia wireless charging nih sobat setir, terus dia kayak bisa nge-grip handphone gitu, jadi nggak akan takut jatuh gitu meskipun dia bentuknya vertikal. Dan masih ada storage yang panjang juga nih sobat setir di bagian bawah, dan dia bisa dibuka gitu, keren banget ya. Terus nextnya ke bagian yang konsol tengah, di sini tuh dia storage juga, tapi cara bukanya juga unik nih sobat setir. Gue tuh tadi sempat bingung kayak ini gimana cara bukanya, ternyata tinggal ditekan. Wih, keren banget ya. Jadi dia ada 2 cup holder juga. Nah, bisa gue tutup nih cup holdernya, jadi buat pure storage biasa juga bisa. Dan dia 2 level juga nih sobat setir. Jadi kalau gue tutup, nah dia masih bisa buat naro-naro dulu nih, baru gue tutup lagi deh. Keren banget. Dan ini masih sama kayak di row 2 nih sobat setir, buat pengaturan si jendelanya dari si konsol tengah. Tuh, tinggal gue pencet, gue naikin lagi, dan ada tulisan rear. Kalau gue pencet, gue bisa buka tutup yang row 2-nya gitu sobat setir, keren ya. Lock unlock juga semua pengaturannya dari si konsol tengah ini, jadi bener-bener di sini tuh clean banget door trimnya gitu. Armrestnya juga enak, soft touch. Dan ini sobat setir frameless, jadi nggak cuma spion kanan kiri tapi spion tengah juga frameless, sangat terlihat mewah dan elegan. Kemudian di bagian atas ini ada untuk hazard ya sobat setir, di bagian atasnya bisa. Terus untuk lampu juga ini kapasitif nih buat si nyalain lampunya. Keren banget. Terus ini dapat sun visor juga. Keren sobat setir, ada sih juga lengkap dan premium sound by Harman Kardon nih, segede-gedenya, sepanjang-panjangnya nih sobat setir, dan totalnya ada 9 premium sound by Harman Kardon di si mobil ini, di Volvo. Oke, segitu aja sobat setir, sangat mewah dan juga fiturnya unik-unik ya. Oke, balik lagi ke depan, let's go. Oke sobat setir, segitu aja review gue tentang si EX30 ini, dan menurut gue mobil ini beneran mewah banget, luxury banget, dan fiturnya lengkap juga unik-unik banget ya sobat setir. Ini juga cocok banget buat sobat setir semua yang lagi nyari mobil mini SUV canggih dan juga fiturnya keren-keren juga ya sobat setir, dan tentunya performanya kencang banget. Udahlah, beli aja si Volvo EX30 ini sobat setir. Buat harganya sendiri nih, kalau di BAT itu dia ada di 1.890.000 BAT, sedangkan kalau dikonversiin ke rupiah kurang lebih 1 miliaran gitu. Sebenarnya worth it banget sih sobat setir kalau menurut gue dengan segudang fitur yang dia tawarkan gitu ya. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri lengkap banget, mulai dari warna putih, warna abu, warna hitam, warna yang ada di sebelah gue ini, dan juga warna biru. Jadi sangat lengkap, bisa disesuaikan dengan keinginan sobat setir. Kalau favorit gue yang ini karena dia super nyentrik juga ya, kalau di jalanan kayaknya keren gitu sobat setir. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Follow TikTok dan Instagram Setir Kanan di @setirkanan_official. Gue Audrey, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bye-bye. Harga di 428 horsepower dan torsinya di 5. Ini konon katanya seperti palu Thor. Gue gak main.